Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati para asatiz, guru-guru kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, sehingga kita dapat berkah ilmunya insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih ada beberapa hari lagi. Sebagian pulang pada hari Sabtu, sebagian pada hari Ahad. InsyaAllah kita semuanya kembali membawa umrah makbulah, umrah yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup rukun, cukup syarat, cukup wajibnya, ada sunatnya, ditinggalkan makruhnya, ditinggalkan yang membatalkannya, maka kita husnuzon, ibadah kita itu diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul insa wa ma khalaqatul jinna, tidaklah kami ciptakan jin wal insa, dan manusia, illa liya'budun. Tujuan kita diciptakan hanya untuk beribadah. Ibadah sholat bisa dilaksanakan di mana-mana. Ibadah puasa di kutub utara, di Amerika, di Eropa, di Australia bisa. Ibadah zakat di kampung, di kota, di rumah, di gedung bisa. Tapi ibadah umrah hanya di tempat yang khusus, di tanah haram, di Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah dari Bukit Safa dan Bukit Marwah, dengan cara yang khusus, di tempat yang khusus, dengan niat yang khusus. Itulah mengapa kita berdesak-desakan, bersempit-sempit, kaki lecet, duit habis, badan lelah. Tapi insya Allah semua itu akan bernilai ibadah, bekal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang terjebak pada ritual ibadah, hanya mustar-mutar, pusing-pusing, keliling-keliling, lari-lari, potong rambut, apa ini ibadah ini? Maka sesungguhnya di setiap ibadah itu ada akhir, tujuannya ada. Tegak, ruku, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahud, salam. Tujuannya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya betul, selamat dari fahsya, selamat dari munkar. Fahsya sama munkar sama. Fahsya tak baik, munkar pun tak baik. Sama-sama tak betul, sama-sama tak baik. Apa bedanya? Fahsya, mohon maaf, fahsya terkait dengan kenakalan seksual. Munkar, kenakalan non seksual. Jadi orang kalau betul sholatnya, selamat dari fahsya dan munkar. Tahan makan pagi, tahan makan malam. Apa ini ibadah ini? Ada tujuannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya, target akhirnya adalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sekarang umroh ini apa tujuannya? Berniat di miqat, berali, mengelilingi Ka'bah 7 kali, Safa dan Marwah, potong rambut. Apa yang diinginkan dari ibadah ini? Maka kata Allah, faman farada fihinnal hajja fala rafasa, jangan melakukan perbuatan rafas, wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan fasik, wala jidala, jangan melakukan perbuatan jidal. Lebih lengkap dari yang dua sebelumnya. Kalau sudah melaksanakan umrah, la rafasa, jangan nakal seksual, wala fusuqa, jangan nakal non seksual, wala jidala, jangan nakal secara lisan, lidah, sumpah serapah, caci maki.
Mudah-mudahan ini yang kita bawa pulang ke rumah insyaallah. Adapun yang lain-lain sudah siap semua, dari mulai tempat celak, ceret kuning, inai, semuanya sudah siap. Betul Bapak Ibu? Betul, mengaku semuanya. Tapi persiapan ini, jadi apa asal muasal umroh akbar ini kita laksanakan? Melihat fenomena jamaah umroh terbesar di dunia, bukan dari Mesir, bukan dari Maroko, dari Indonesia. Berbondong-bondong, berduyun-duyun di setiap airport, orang ramai. Saudara kita dari Malaysia, dari Brunei Darussalam, Asia Tenggara, begitu sampai ke tanah suci Makkah, jadi kita pun mulai berpikir, ini kalau jamaah cuma datang, tawaf, sa'i, tahallul, pulang, kita ingin ada yang bisa diambil. Maka tentu saja dengan jumlah yang ramai, tak bisa saya semuanya mengiring untuk ke Masjid Qiblatain, ke Bukit Uhud, melihat Jabal Rumat, dengan segala keterbatasan. Akhirnya kita musyawarah dengan para ustadz asatiz kita, mereka alumni Al-Azhar, ada kakak kelas saya, ada seangkatan, ada adik kelas. Akhirnya kita sepakati, kita buat pengajian di Madinah 2 kali, di kebun korma. Nanti kalau ada yang bilang kebun sawit, yakinkan itu kebun korma. Sekali di Makkah, di hotel yang Masya Allah tabarakallah, disediakan kursinya 1000 semua, masih bersisa lagi. Sementara orang sekarang ini sibuk mencari kursi, kita tak pula mau memakai kursi. Inilah hebatnya jamaah umroh ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kami ini bekerja sama, ada dari Aceh Ustadz Nazar, itu kakak kelas saya, ada dari Jambi Ustadz Dahrizal Dahlan, itu kakak kelas angkatan 94, Ustadz Nazar angkatan 96, ada Ustadz Hasbi dari Makassar, itu angkatan 97, ada Ustadz Yuli angkatan 96, ada Ustadz apa namanya? Ada namanya Ustadz Hatta dari Kalimantan, Banjarmasin, itu angkatan 97, 96. Ada UAS dari Sumatera Barat, Ustadz Abdul Salam. Itu adik kelas saya. Haji Saad dari Malaysia, sahabat kami yang mengatur jadwal saya. Kalau saya ke Malaysia, itu Haji Saad yang mengatur. Jadi kalau ada masjid yang tak dapat, jangan marah sama saya. Jadi kita ini ingin berangkat umroh, tersambung silaturahim, bisa beribadah, dan yang puncaknya adalah setelah umroh ini ada perbaikan kepada nilai ibadah. Di antara yang kita perbaiki ini adalah sholat. Ini yang kita perbaiki. Memang nampaknya ibadah kita umroh, tapi orang yang umroh itu sholatnya insya Allah berkualitas. Kenapa? Karena tidak ada satupun sholat yang ditinggalkan selama di kota Makkah, kota Madinah. Subuh jam 4 sudah berangkat, bahkan ada yang berangkat jam 2, rupanya salah tengok jam. Memang jam 2 Pak Ustaz, kami mau tahajud di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Zuhur jam 11 sudah berangkat, asar jam 2:30 sudah berangkat, nyambung ke maghrib, nyambung ke isya. Makanya tidak banyak yang komplain tentang tempat tidur, tentang kamar, karena prinsip mereka, kami ini hanya tempat bersalin, berganti baju saja Pak Ustaz. Kami ini bukan mau tidur. Kalau mau tidur bagus, kami makan pil tidur di kamar di Indonesia, di Malaysia, di Brunei. Kami ini semuanya mau beribadah. Jadi kualitas sholatnya, selama ini sholatnya sendirian, dari mulai iftitah, fatihah, salam 2 menit selesai. Tapi selama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, rukuknya sempurna, sujudnya lama, ayatnya panjang. Jadi memang nampaknya ibadahnya umrah,
tapi ibadah sholatnya menjadi berkualitas. Ini yang kita bawa pulang. Mudah-mudahan nanti sampai pulang sholat kita ini tetap lama insya Allah. Dari bunyi aminnya yakin saya. Kita jaga tumakninahnya, kita jaga bacaannya, kita baca betul-betul dalam sholat, kita perbaiki. Ini yang ingin diharapkan selesai pulang dari umrah. Yang selama ini sholatnya hanya yang wajib-wajib saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi setelah pulang umrah, tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sholat sunat duha, sholat sunat hajat. Kenapa? Karena sudah terbiasa melaksanakan sholat sunat. Kalau tak dilaksanakan rasa tak enak hati, rasa ada yang mengganjal, rasa ada yang belum selesai. Mudah-mudahan perasaan ini yang kita bawa dari Madinah dibawa ke Makkah, sampai nanti pulang ke tanah air tak tinggal sholat tahajud, sholat duha kita insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, proses yang ingin dicapai dalam ibadah umrah ini, kata pepatah orang Melayu, Allah bisa karena biasa. Terbiasa cepat ke masjid, terbiasa pulang lambat, terbiasa zikir pelan, terbiasa sholat jenazah, terbiasa sholat malam, terbiasa sholat. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira dari seorang hamba adalah sholat. Idza sholahat, kalau sholatnya betul, sholat al amalu kulluh, amal yang lain ikut betul. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, zakatnya, puasanya, hajinya, fasadal amalu kulluh, yang lain ikut menjadi rusak. Alhamdulillah, selama di Makkah, selama di Madinah, iftitahnya memang betul-betul Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Karena memang tak ada yang mau dikejar. Waktu di tempat kita, sholat zuhur jam 3.15, sholat asar 3.30, wudhu zuhur ke asar. Orang pun heran nengok, wah hebat betul bapak ini sholat di awal waktu ya. Kata kawannya, itu bukan awal waktu, sholat akhir. Tapi ketika di sini slow, kita dikejar-kejar, berangkat pagi kejar masuk kantor, menjaga ruko, bisnis, sholat siang rapat, meeting, sholat malam capek, lelah, letih, subuh ketinggalan. Tapi ketika di sini memang betul-betul kita proses selama 9 hari, 11 hari, 12 hari, itu perbaikan sholat. Makanya di antara amal kita nanti yang pertama kali ditanya adalah sholat. Yang pertama kali anak-anak disuruh, kata Nabi, muru auladakum, suruh anak kamu bis sholah, suruh sholat. Wahum sab'a sinin, ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, berumur 10 tahun, maka pukullah dia. Maka mendengar bacaan-bacaan. Di sini kita dinikmati, telinga kita menikmati bacaan-bacaan yang luar biasa. Maka setelah pulang nanti, yang belum pandai mengaji mulai semangat untuk belajar. Kenapa? La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi yang tidak betul baca Fatihahnya. Di sini dibetulkan baca Fatihah, mendengar macam mana bacaan imam yang baik dan benar. Ini semua yang pertama kita bawa pulang adalah memperbaiki kualitas sholat. Nomor 2, apa yang kita bawa pulang setelah dari sini? Zikir. Di mana-mana orang bawa tasbih, zikir. Di jalan zikir, di masjid zikir, selesai sholat zikir. Kenapa? Karena memang baru beli tasbih, kemana-mana bawa tasbih. Bagus. Jangan sampai ada jamaah beli tasbih 100, semuanya untuk tamu, tinggal 1, itu pun untuk mobil. Mobilnya masuk surga, orangnya masuk neraka. Na'udzubillah. Nah, jadi sisakanlah tasbih ini untuk suami 1, istri 1, anak.
Ustaz Somad itu ceramah aja ngomong, dia tak ada buat tasbih. Ada tadi, kemana? Tinggal buat tasbih tadi. Oh ada. Dibeli hari pertama sampai Madinah, pas balik dari sholat subuh beli, habis terpegang. Karena dengan memegang tasbih ini, apa yang Ustaz baca? 3. Yang pertama istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang kedua salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir-zikir yang baik. Yang lain-lain bagus, bukan tak bagus. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan. Saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ila rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka zikir-zikir ini tak putus. Di antara semua zikir itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Ini zikir ini pun kita bawa nanti pulang, jangan putus. Kalau udah naik ke atas bis, mulailah ustaz-ustaz kita membimbing. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sampai ke Bir Ali, naik ke atas, mulut pun tidak diam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu semuanya adalah zikir. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang tak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang yang berzikir. Siapa itu orang mati? Orang yang tak berzikir. Jadi kalau ibu berzikir, suami ibu tak berzikir, berarti selama ini ibu menikah sama genderuwo. Na'udzubillah. Keluar surat genderuwo. Itulah pentingnya istri berzikir, suami berzikir. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Waktu tawaf tak bisa baca, mau dibaca tulisan takut telungkup, mau didengar bacaan pembimbing bercampur punya sama bacaan orang India sebelah, sama Afrika, India kiri Afrika kanan, baru mau dibaca tak terbaca. Apa saya zikir sendiri, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan sampai bingung, mau baca tak terbaca, mau dengar tak terdengar. Kawan bertanya sebelah, apa yang kau baca? Aku pun tak tahu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi zikir ini masya Allah. Baca Quran zikir. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, tahlil la ilaha illallah zikir, la haula wala quwata illa billah zikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim zikir. Zikir. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran sadar. Itu zikir. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran sadar. Itu zikir. Sebab banyak juga orang mulut menyebut, pikiran tak sadar. Itu namanya mengigau. Pikiran tak sadar. Orang pegang tasbih. Makin cantik nampak orang lewat, makin kencang tasbih. Itu tak sadar. Itu di luar kesadaran. Kita ini di dalam Islam kita diajarkan sadar. Semua yang kita lakukan ini kita sadar. Waktu masuk ke toilet, kita mesti sadar yang masuk itu kaki kiri atau kaki kanan. Kaki kiri, banyak yang sadar, tapi pas mau masuk, pas sudah keluar tak ingat, mana tadi? Waktu masuk masjid, kita sadar bahwa yang masuk itu adalah kaki kanan, dan yang dibaca adalah Allahumma, lupa pula baca masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Waktu mau masuk toilet,
kita sadar bahwa yang masuk itu adalah kaki kiri, dan mulut kita menyebut, hati kita mengingat, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Waktu naik kendaraan kita sadar dan hati kita ingat, mulut kita menyebut, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hati mengingat, mulut menyebut, pikiran sadar. Itulah Islam. Orang yang tabrakan, kalau ditanya, mohon maaf, nauzubillah, apa yang kau alami tadi? Saya rasanya Pak Ustadz macam mimpi aja, hilang kesadaran. Orang Islam tidak boleh hilang kesadaran, dia tetap sadar. Dari mulai dia bangun tidur sadar, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pas mau tidur pun dia sadar, bismika Allahumma ahya wa amut. Sekarang ini kita sedang berhadapan dengan orang antara sadar dan tak sadar. Bangunnya tak sadar, tidurnya pun tak sadar, tiba-tiba mati saja. Maka kita ini sadar-sadar sampai pada akhirnya kesadaran itu dicabut Allah, dan kita ingin saat kita kembali kepada Allah dalam keadaan berzikir. Ya Rasulullah, ayul amal khairun, di antara semua amal ini apa amal yang paling baik? Kata Rasulullah, antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah berzikir mengingat Allah. Itulah orang yang mati dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Apa yang sering kita sebut, apa yang sering kita ingat, apa yang sering kita sadar, itulah yang akan datang waktu kita sakaratul maut. Dan ketika berada di Makkah Madinah, kita banyak sadar, kita banyak ingat, kita banyak nyebut. Hati kita ingat, mulut kita menyebut, pikiran kita sadar. Kira-kira yang saya sebut ini betul apa tak betul? Andai Bapak bilang tak betul pun saya teruskan juga. Sampai jam 2.25. Sholat sampai jam 2.25. Jangan sampai tidak berzikir. Saya sudah share ke grup-grup supaya nanti bagikan zikir-zikirnya. Ini bacaan pagi, bacaan siang, bacaan malam. Yang ini non-stopnya share ke grup-grup. Lalu grup men-share ke anggota. Ada yang sakit di rumah sakit, saudara yang terbujur kaku di ICU, ada ini rekaman MP3 habis subuh, habis maghrib, mau tidur malam, yang ini bunyikan di speaker non-stop supaya dia mendengar. Jangan sampai dia kesunyian sendirian di dalam. Anak tak boleh masuk, istri tak boleh masuk, security di luar, dalam kosong ruang. Macam-macam godaan setan datang. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Di sini kita ingat semua. Masuk masjid ingat, duduk di masjid ingat, sholat ingat, selesai sholat ingat, pulang lagi ingat. Saya merasa waktu ini pendek sekali. Pagi subuh berangkat ke masjid, pulang dari masjid ke sana kemari, habis itu zuhur, lalu kemudian melanjut ke asar, habis asar ke maghrib, habis itu ke isya, habis itu ke malam, begitu lagi. Tak terasa besok sudah hari Jumat, habis itu hari Sabtu, habis itu kami akan pulang. Begitulah cepatnya perputaran hari ini. Mudah-mudahan setiap detik, menit, waktu, hari, jam itu semuanya bernilai zikir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yang kita bawa adalah ketekunan membaca Al-Quran. Makanya di Masjidil Haram itu rak-rak Quran itu. Berapa kali ibu dipegang orang baru minta ambilkan Quran sama minta balikkan Quran. Tepuknya bahu saya. Orang entah India, entah Pakistan, entah Afrika, pegang, suruh balikkan Quran. Saya ambil, saya tengok kanan kiri. Oh, tak ada jamaah nengok. Malu juga kita kan, ustaz disuruhnya balikkan Quran. Enggak. Siapa kita? Semuanya di hamparan butiran debu dalam samudera kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita dipepuk orang bahu kita untuk meletakkan Quran atau dia minta ambilkan Quran. Tapi coba kita pikir berapa kali kita minta ambilkan Quran sama orang. Dan berapa juz yang kita baca. Saya orangnya tidak suka mendikte-dikte indah. Tapi waktu kosong itu kita isi sholat sunat, berzikir, baca Quran. Akhirnya azan. Habis azan sholat sunat,
baca Quran, zikir, akhirnya qomat. Habis qomat, duduk, zikir. As-salatu 'alal amwat yarhamkumullah. Apa kata dia itu? Orang mati. Berapa orang? Entahlah, pokoknya sholat jenazah aja. Aku sholat jenazah seperti niat imam lillahi ta'ala. Kalau sholat jenazahnya satu, Allah maghfir lahu, Pak Ustadz. Kalau jenazahnya dua, Allah maghfir lahuma. Kalau jenazahnya banyak, Allah maghfir lahum. Kalau laki-laki, Allah maghfir lahu. Kalau perempuan, Allah maghfir laha. Kalau perempuan semua, Allah maghfir lahunna. Kalau bercampur laki-laki, perempuan sama anak-anak, Pak Ustadz, baca aja Allah maghfir lahu semua. Sah, sampai. Andai tak mampu merubah dhamir, tetap sampai. Kalau sanggup merubah dhamir, buat. Andai tak mampu, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dahrihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi min fitnatil qabri wa adzabil nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna wa ighfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Saya tak hafal yang panjang, Pak Ustaz, pendek aja yang hafal. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lebih pendek dari itu lagi, Pak Ustaz. Allah maghfir lahu warhamhu. Yang itu pun tak juga, Pak Ustaz. Diam aja. Diam aja. Sah. Yang penting baca Fatihah, baca selawat. Doa itu diam. Dalam hati, maafkan jenazah-jenazahnya ya Allah. Jangan diucapkan di mulut. Kalau diucapkan di mulut batal sholat. Yang penting ikut kita. Untuk apa ikut? Ini kan fardu kifayah. Sudah dilaksanakan sebagian orang, gugur kewajibannya. Ya, tapi kita ingin mendapatkan doa. Maka kalau kita menyolatkan jenazah orang, insya Allah jenazah kita pun nanti akan disolatkan, didoakan orang ramai insya Allah. Syaratnya satu aja, mati dulu. Kalau tak mati cuma orang mendoakan kita. Jadi selama kita di sini, tiga ini poin. Yang pertama, memperbaiki sholat. Yang kedua, berkualitas zikir. Yang ketiga, membaca Quran. Nanti pulang ke rumah, maghrib, isya, anak, cucu, jangan kalian ganggu aku. Saya selama di Makkah sudah maghrib, isya, kami tak keluar dari masjid. Maka selama di rumah ini jangan kalian ganggu saya. Mak, boleh kami ganggu? Jangan ganggu. Ini ada martabak sama mie ayam. Oke. Sebagaimana kita di sini maghrib ke isya tak pulang, maka kita di rumah maghrib ke isya kita khususkan 45 menit zikir baca Quran. Maka masya Allah tabarakallah, berkualitas semuanya. Itulah yang mau kita inginkan. Sehingga kalau sudah jamaah ini pulang dari umrah, sholatnya berkualitas, zikirnya berkualitas, bacaan Qurannya baik, maka insya Allah kaum muslimin muslimat yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Brunei Darussalam, kita semua menjadi kuat dan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah yang mau kita harapkan. Jadi bukan sekedar datang pergi umroh, foto-foto, foto penting, bukan tak penting, tapi dicetak. Karena kalau disimpan di handphonenya penuh, reset, habis hilang. Dicetak, letakkan. Setiap menengok gambar, ingat kita, oh si fulan, tunjukkan sama kawan, tunjukkan sama anak. Ini nak kami kemarin waktu umroh 2023, ini mati, ini meninggal. Nah, tinggal aku lagi sendiri sekarang. Bapak ibu masih ada tak nyimpan foto? Pas ditengok, tinggal kita aja lagi yang hidup. Saya ada foto saya. Kawan-kawan saya itu pergi udah semuanya. Begitulah rupanya Allah memilih kita. Dikasihnya kita hidup untuk apa? Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Allah membuat kita hidup, Allah membuat kita mati, Allah membuat kita hidup lagi. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya mau dites, mau diuji siapa yang paling baik amalnya. Yang ceramah memang Abdul Somad, yang membimbing memang ustaz-ustaz kita,
Tapi apakah amal Abdul Somad dengan amal Ustadz lebih mulia daripada amal ibu bapak? Belum tentu. Ketahuannya nanti di akhirat. Doakan supaya amal Ustadz Abdul Somad lebih baik. Tengoklah tulusnya hati jamaah. Padahal saya minta saya lebih baik. Amin katanya. Itu kan menunjukkan hatinya bersih. Kebersihan hati itulah yang kita bawa menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, membawa hati yang bersih. Pulang dari sini bersih, badan bersih, pakaian bersih, hati bersih, mata bersih, telinga bersih, ketombe pun bersih karena udah gundul. Kharajaka yauma waladathu ummuh, keluar dia dari umrah seperti keluar dari rahim ibunya. Macam mana orang keluar dari rahim ibunya? Tak berdosa. Begitulah bapak ibu ini pulang semuanya tak ada dosanya lagi, insyaallah. Amin. Tapi utang ada. Nah, jangan pula pulang dari sini ditagih orang, ibu baru pulang umroh ya, ya. Utangnya bu seperti keluar dari rahim ibunya. Kata yang nagih itu, kau pikir aku nggak ikut ceramah Ustaz? Aku streaming juga. Dosa yang hilang, utang tidak, kata dia. Bersih. Jadi kalau sudah bersih, kita takut kotor. Saya jarang-jarang pakai jubah putih, baju putih. Biasa pakai peci hitam, pakai celana hitam, pakai baju putih. Hari ini saya pakai jubah putih, pakai peci putih. Apa yang saya rasakan? Takut kotor. Pas makan tadi hati-hati betul, takut jatuh menetes. Peci pun saya tengok berapa kali tengok, takut tengok. Banyak orang yang enggak tak kenal dengan saya sejak saya gundul. Tengok-tengoknya. Beberapa orang tak kenal, tengoknya. Jumpa tadi sama Buya Yahya, pas salaman cuek aja dia. Udah jauh dia bilang, mana Ustaz Somad? Itu, Ustaz Somad, kata dia. Habib Syekh gitu juga, Ustaz Somad, kata dia. Kiai Faurak dari Madura gitu ya, udah salam, Ustaz Somad, kata. Jumpa Kiai dari Langitan, Ustaz Somad, kata. Lama saya pikir, rupanya bayi ini banyak yang nggak kenal. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita megang anak kecil, mohon maaf ya, pegang anak kecil, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Begitu dipegang anak kecil nih, pas takdir di tangan kita pula terkencing dia. Saya yakin tak ada ibu yang menghempaskan anak itu. Malah dia bilang lucu, apa kata orang? Dapat rezeki kau nih dikencingi anak. Kenapa orang menggendong anak kecil lucu? Karena anak kecil itu tak berdosa. Coba kalian terkencing bapaknya. Karena tak berdosa, anak kecil tak berdosa. Itu anak saya Sami itu setahun 8 bulan. Kemana aja saya gendong, pasti semua orang senyum. Security, polisi dipegang orang, dikasih bonbon, dikasih kue, dikasih candy, dikasih manis. Lucu semua. Selalu saya gendong, mana-mana gendong, saya tengok semua orang-orang tuh. Saya berjalan, tak ada begitu kan orang tuh. Jadi kita ini kalau berdosa, benci aja orang nengok kita. Anak-anak ini tak berdosa. Mudah-mudahan kita semuanya, siapalah di antara kita ini yang tak berdosa? Mana ada? Kullu bani Adam, semua anak cucu Adam, khatta'un, semuanya pendosa, pelaku dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bertaubat, sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, taubat nasuha insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah sampai pukul 2.45. Saya kembalikan kepada Al-Mukarram Ustadz Qurtubi dan Mas Faiz. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadhal Ustaz. Baik, alhamdulillah pada masa kita sama-sama mendengarkan kajian ilmu dari guru kita yang luar biasa mudah-mudahan beberapa poin yang kita sampaikan tadi bisa rekam dalam pikiran kita. Kira-kira ada maksudnya apa ya? Nanti kita akan tanya. Setelah itu kita bagian tadi. Ada hal yang apa? Sambil menunggu foto-foto yang dulu, nanti kita seperti yang kita lakukan tadi ya. Banyak kita seperti itu. Baik, jamaah sekalian, sebelum kita akhiri dari jamaah sebenarnya kita belum doa buat Palestina sekalian sama-sama kita jadi dengan aminkan doa dari kita yang suci ini dengan wajah orang yang suci keadaan sebenarnya dan doa-doa yang kita aminkan pada siang hari ini menjadi doa dengan dulu yang bisa kami pilih orang. Abdul Salam juga ulang tahun hari ini. Barakallahu fi umrik. Semoga Allah berikan berkah usia. UAS hari ini hari lahirnya. UAS Ustadz Abdul Salam. Selamat Ustadz Abdul Salam, adik kelas saya, Direktur Azhar Islamic Tour dari Sumatera Barat, sudah menikah. Setiap bapak ibu mendengar khutbah Ustadz Abdul Somad hari Jumat maupun Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, tidak pernah sekalipun meninggalkan doa untuk Palestina. Perhatikan, tak pernah sekalipun, karena di situ momen orang ramai, lebih 40 orang sholat Jumat. Saya mau mengambil dia mengaminkan untuk Palestina. Makanya beberapa hari ini saya tengok ada komen di Instagram, Ustadz kok belum mendoakan Palestina? Dalam hati saya, kepala kau. Maksud kepala kau, kan tak dipakainya untuk mendengarkan khutbah Jumat yang saya sampaikan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidina fi Palestin setiap hari Jumat. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tak pernah mendoakan Palestina, dua kemungkinan. Pertama, tak sholat Jumat. Yang kedua, waktu saya sedang mendoa itu dia ada tak ada serangan. Dari kecil dulu kita sudah ditontonkan itu di TV-TV kita, menyaksikan bagaimana Yasser Arafat PLO meninggal, digantikan bagaimana Syekh Muhammad Yasin, lalu kemudian bagaimana sekarang. Maka kita tidak pernah berhenti. Jangan lupa, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, hubungan Presiden Soekarno dengan Mesir, Gamal Abdul Nasir. Ada satu lagi, Palestina, karena mufti Palestina itu sangat mensupport kemerdekaan Indonesia. Yang tidak mendukung kemerdekaan kita, Amerika. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan doa kita semua di tanah suci, kita dalam keadaan suci habis umrah dengan niat yang suci. Kebetulan sekarang lagi momen mereka sedang menghantam, dan alhamdulillah Palestina diberikan kekuatan. Mari kita sama berdoa kepada Allah ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.